Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengetahui wujud benda, 2. Mengetahui ukuran jarak, 3. Mengetahui gerakan angin sepoi-sepoi sampai angin puting beliung. Materi yang pertama akan kita bahas adalah wujud benda. Wujud benda ada benda padat, cair, dan gas. Benda padat contohnya ada televisi, kursi, buku, dan sebagainya. Benda cair contohnya ada cat, kecap, susu, minyak, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada benda gas, contohnya balon udara. Wujud benda gas tidak dapat terlihat, hanya bisa dirasakan saja. Bacalah teks berikut dengan saksama. Wujud benda. Melihat anak-anak sedang belajar kelompok, Ibu Made mendekati mereka. Made menanyakan kepada ibunya mengenai es yang mulai habis. Ibu Made memberikan penjelasan bahwa es perlahan-lahan akan mencair, menjadi air jika didiamkan di udara terbuka. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perubahan wujud benda. Ibu Made juga menjelaskan bahwa ada banyak benda di sekitar kita. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud, menempati ruang, dan dapat ditimbang. Benda dapat berupa benda hidup atau benda mati. Manusia, tumbuhan, dan hewan adalah benda hidup. Sedangkan meja, kaca, dan buku adalah benda mati. Namun, tidak semua yang ada di sekitar kita dapat disebut dengan benda. Sinar matahari bukan termasuk benda, karena sinar matahari tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak dapat ditimbang. Selain sinar matahari, panas dan angin juga bukan termasuk benda. Benda yang ada di sekitar kita bermacam-macam wujudnya. Ada yang berwujud padat, cair, atau gas. Contoh benda padat adalah meja, kursi, dan buku. Contoh benda berwujud cair adalah air dan minyak. Sedangkan contoh benda yang berwujud gas adalah oksigen untuk kita bernafas dan gas hidrogen di dalam balon. Seperti yang ibu tadi tunjukkan. Apakah kalian tahu apa nama transportasi seperti gambar di atas? Iya, benar sekali. Transportasi di atas itu adalah sepeda motor. Motor merupakan benda padat yang terbuat dari berbagai bahan. Ada besi, aluminium, karet, dan plastik. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan gambar berikut ini. Jarak rumah Edo dan rumah nenek 5 km 300 meter. Sedangkan jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Nah, anak-anak semua, kalian harus tahu satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 km sama dengan 1000 meter. Yuk, kita bahas soal yang tadi ya anak-anak. Jarak rumah Edo dan rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km ditambah 300 m, maka kita ubah satuan panjangnya ke satuan meter semua. 5 km sama dengan 5000 m ditambah 300 m. 5 km ditambah 300 m sama dengan 5000 m ditambah 300 m sama dengan 5300 m. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 m. Sekarang, apakah kamu pernah memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas, gas tidak terlihat, namun kita dapat merasakannya. Angin ada yang bertiup lembut dan sepoi-sepoi. Ada juga yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan dan angin puting beliung. Inilah beberapa gerakan yang tertiup angin. Gambar yang pertama itu ada anak bergerak lambat ya anak-anak. Kemudian anak bergerak cepat. Dan yang terakhir anak bergerak berputar.
Gambar yang pertama, anak bergerak lambat. Biasanya bergerak lambat ini ditiup oleh angin sepoi-sepoi anak-anak. Kemudian gambar yang kedua itu ada anak bergerak cepat ke kanan dan ke kiri. Dan gambar yang terakhir itu ada anak sedang bergerak berputar-putar. Masih semangat Ananda Soli dan Soliha? Yuk kita lanjutkan ke materi pembelajaran 2. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 2. Kemarin kita telah belajar tentang ciri dan wujud benda. Wujud benda ada 3. Pertama, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ketiga wujud benda tersebut memiliki massa dan volume. Bunda ada pertanyaan nih buat anak-anak. Apa itu massa dan volume? Siapa yang tahu? Oke, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Terdapat 2 bola yang berbeda di suatu ruangan. Satu bola takraw yang terbuat dari rotan, sedangkan satunya bola sepak yang terbuat dari kulit. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang lebih berat? Iya, benar sekali anak-anak. Bola sepak yang terbuat dari karet itu yang lebih berat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Yuk, kita lakukan percobaan bersama-sama. Letakkan kedua bola pada timbangan, apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Iya benar, bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis, bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Contohnya, volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B.